Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kita mulai ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi. Pertama kami sampaikan kepada narasumber yang alhamdulillah telah hadir, dan narasumbernya hadir lebih awal dari Ibu, yaitu beliau adalah Ibu Titi. Selamat pagi Ibu Titi. Ibu Siti Aswiyah ya. Oh, Mbak Ani suaranya menggema. Oh, baik. Apakah masih menggema suara saya, Ibu-ibu? Tes 1, 2, 3. Kak Fatia, apa suara saya? Sudah. Oke. Baik. Alhamdulillah, langsung saja ya. Oh ya. Terima kasih, Pak Eti. Pertama kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada narasumber Ibu Titi dan juga kepada ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu Aisyah yang hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami lihat di peserta, alhamdulillah ada 27 orang. Ya, bertambah lagi. Alhamdulillah, tadi ada yang keluar masuk ya. Tidak apa-apa, mungkin karena kendala sinyal, tapi kita lanjut saja ya. Pagi yang cerah ya, alhamdulillah ibu-ibu. Semoga di tempat ibu-ibu sekalian juga cukup cerah seperti secerah hati kita hari ini. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Buleleng, ada yang dari Denpasar. Bu Sari dari mana ini Bu Sari? Kok sudah ada di outdoor kayaknya? Bu Ani juga, Bu Rahmani, wah itu backgroundnya kok cakep amat. Ada Milad Aisyah. Nah ini harusnya kita ini ya tadi ya menyampaikan kalau bagus juga ini kalau pakai background ya. Insya Allah ke depan kegiatan online kita coba untuk coba sosialisasikan ya karena memang sudah ada edarannya ya. Baik, ini tidak berpanjang kalam karena memang seharusnya pukul 8 kita mulai. Mohon maaf ini sampai pukul 8.22. Sebelumnya perkenalkan saya Anis Yuna dari Majelis Tablik dan Ketarjihan PWA yang insya Allah pagi hari ini akan memandu acara. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur buat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis Zoom yang cukup ini sangat teknologi yang cukup membantu kita ya untuk bisa lebih fleksibel dalam menuntut ilmu karena memang kita juga tidak apa namanya kita tidak tahu bahwa zaman sebelumnya mungkin majelis taklim kita harus hadir dan sekarang kita bisa menjadikan semua sarana itu baik online maupun offline ya itu sebagai sarana untuk belajar. Mudah-mudahan pagi hari ini yang meniatkan diri untuk menuntut ilmu ya senantiasa diberikan semangat oleh Allah untuk menuntut ilmu lagi, tidak hanya ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu yang lain dan mudah-mudahan juga menjadi keberkahan dan manfaat
untuk kehidupan kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita nantinya dia yaumil hisab mendapatkan salawat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini telah hadir ya bersama kita Ibu Titi. Selamat pagi Ibu Titi. Sehat selalu Bu. Ya, di sini juga hadir Ibu Ketua PWA, Ibu Wakil Ketua PWA juga. Alhamdulillah semuanya hadir. Ada Ibu Sari, Ketua PWA Bali, Ibu Ya. Takwalin, Ibu Rahmani, Ibu Zasmiatun juga hadir. Beliau adalah wakil-wakil Ketua PWA. Dan pagi hari ini Ibu Titi perlu kami sampaikan juga acara ini kita sharing juga tidak hanya untuk pengurus ya pimpinan wilayah Aisyah Bali, tetapi juga kami mengundang dari ibu-ibu PDA dan juga ibu-ibu dari PCA. Cuaca di sana gimana Bu? Cerah enggak Bu kalau di Cerah Denpasar? panas. Oh, alhamdulillah. Cerah Bu, cerah sekali. Oh, Ya. alhamdulillah di sini juga cerah Mas, walaupun sempat Bu kemarin ada hujan Semalam sedikit hujan, Bu. ya. Ya, oh, memang lagi musimnya ya. Mudah-mudahan sehat semua ya Bu ya. Amin. Ya Rabbal Alhamdulillah. Alamin. Sebelum dimulai Bu, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua nanti kita ada sambutan Ibu dari PWA. Acara ketiga nanti adalah masuk acara inti, kemudian tanya jawab, foto bersama dan penutup. Baik, kita buka saja acara kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin Ibu untuk pagi hari ini yang berkenan untuk memberikan sambutan adalah Ibu Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Bali, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Rahmani Sidik MA. Waktu dan ruang kami persilahkan kepada Ibu Anik Rahmani. Monggo Bu. Saja tidak pakai Ani Rahmani. Makasih Mbak Nis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Insinyur Siti Asfiah, Master Kebijakan Publik ya Bu, Sekretaris Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Bali dan Wakil Ketua di sini ada Bu Takwalin, Bu Sasmiatun dan Bu Asia, dan juga semua dari pimpinan harian pimpinan wilayah Aisyah Bali dan juga teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu yang sangat saya banggakan. Ibu-ibu Aisyah sangat luar biasa bergiat untuk senantiasa mencari ilmu, insya Allah demikian. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, nikmat dari Allah yang kita syukuri. Bagaimanapun juga di tengah-tengah kesibukan dan juga di tengah-tengah keseharian bersama dengan keluarga karena di hari Ahad, tapi ibu-ibu tetap meluangkan waktu untuk dapat bersilaturahim dan juga dapat untuk mencari ilmu, insya Allah demikian. Ibu Titi, kami dari pimpinan wilayah Aisyah Bali mengaturkan jazakumullah khairah, terima kasih yang sebesar-besarnya meluangkan waktu untuk Aisyah Bali, memberikan, insyaallah nanti akan memberikan ilmunya. Nah, ini tentang lansia karena Bu Titi adalah pakarnya ini insyaallah. Dan juga apresiasi dari pimpinan wilayah Aisyah Bali pada Majelis Tabligh Ketarjihan dan Majelis Pembinaan Kader
serta kali ini bersinergi dengan Majelis Kesejahteraan Sosial untuk Zoom pada pagi hari ini. Gerakan Perempuan Mengaji untuk pimpinan wilayah Aisyah Bali ini senantiasa alhamdulillah dilaksanakan setiap bulannya, dan malah secara offline, secara bertemu langsung, tetapi ada juga yang bertemu secara online. Mengapa demikian? Karena kalau dengan online narasumbernya bisa dari pusat. Ya, untuk menghemat ya Bu Titi, mohon maaf sekali ini bagaimanapun juga ingin mendapatkan ilmu, tetapi apa namanya, eh, harus mendatangkan yang dari luar Bali, ya yang paling hemat adalah dengan online. Bulan lalu saat Ramadan soalnya sudah dengan Ibu dari Wakil Ketua Majelis Tablik, ya Ibu Adib. Alhamdulillah, sekarang dengan Bu Titi, insya Allah nanti di berikutnya, mudah-mudahan ada banyak ibu-ibu pimpinan wilayah, pimpinan pusat Aisyah yang bisa membersamai secara online di gerakan perempuan mengaji pimpinan wilayah Aisyah Bali. Alhamdulillah. Dan uh, yang diangkat pada saat ini, pada hari ini adalah tentang lansia, ya, dengan lansia, urgensi keberadaan komunitas lansia. Ya, bagaimanapun juga keberadaan lansia itu sangat penting ya untuk membangun masyarakat yang harmonis, kemudian bijaksana dan berkelanjutan. Nah, kita juga harus memberikan dukungan dan yang memadai untuk hal ini. Nah, mimpi dari pimpinan wilayah Aisyah Bali adalah ada geria lansia. Tapi ya memang harus perlahan, tapi insya Allah dengan pasti ya. Namun yang sudah dilaksanakan pada saat ini adalah baru pesantren lansia, kemudian sekolah lansia, senam lansia, pengajian lansia yang sehubungan dengan itu. Jadi belum belum ada geria lansianya, tetapi beberapa PDA seperti PDA Kota Denpasar, PDA Badung, PDA Jembrana, dan PDA Tabanan sudah mulai bergerak dengan apa mengumpulkan lansia. Minimal ada senam lansianya, karena ketika senam lansia pasti nanti akan bertemu senang ibu lansia ini. Nah, inilah komunitas yang harusnya dibentuk. Nanti kami berharap Ibu Titi bisa memberikan penguatan juga kepada kami di pimpinan wilayah Aisyah Bali agar supaya bagaimana nanti bisa bergerak untuk lansianya, agar supaya lansianya tetap bisa berdaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kata sambutannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak buat Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Rahmani atas sambutannya. Dan memang pagi hari ini, ibu-ibu sekalian, sekali lagi, tema daripada perempuan mengaji ya, yang sekarang ini kita selenggarakan adalah urgensi keberadaan komunitas lansia. Ya, ya yang orang tuanya ya masih diberikan sehat, pasti juga tentu saat ini usianya sudah orang tua kita yang masih sehat kan pasti juga lansia ya, ibu-ibu ya. Juga di sekitar kita juga pasti banyak. Nah, ini juga bagaimana tadi yang disampaikan Bu Rahmani adalah kita bisa merangkul komunitas tersebut ya Bu. Dan juga nantinya Aisyah bisa memberikan kepedulian kepada komunitas ini. Baik, langsung saja mungkin kita akan masuk ke acara inti ya Ibu-ibu. Seperti biasa, pulpen dan buku. Karena ilmu itu memang harus diikat ya dengan menulis. Nah, menulis itu kalau Imam Syafi'i menyampaikan itu ikatlah ya ilmu itu dengan pena ya. Karena itu bisa lebih tajam menancap gitu. Insya Allah saya juga sudah siap dengan buku dan pena saya. Mari kita sama-sama belajar Ibu dari Ibu Insinyur Siti Asfiah, Master Kebijakan Publik. Beliau adalah Sekretaris MKS PP Aisyah. Izin kita akan bacakan CV beliau ya. Jadi Ibu Titik, panggilan akrabnya, beliau
Nah, ini ada pendidikan terakhir di S2 Magister Kebijakan Publik ya. Satunya Sosial Ekonomi Pertanian, SMA Jombang, SMP juga di Jombang ya. Sekarang tinggal di Surabaya. Beliau juga ternyata ikut juga di forum UKM ya di Jawa Timur, IPMI Jawa Timur. Ini IPMI ini pengusaha ya, Ibu Titik ya. BKW Provinsi Jawa Timur, kemudian pimpinan cabang Aisyah Lakar Santri, PWA Jawa Timur, dan pimpinan pusat Aisyah. Singkat tapi menggambarkan bahwa memang beliau banyak berkecimpung ya di komunitas dan juga di Aisyah tentu saja. Baik, waktu dan ruang kami persilahkan kepada Ibu Titi. Apa ini saya akan ini ya Bu ya, co-host ya, sehingga Ibu bisa Ya, share screen ya. screen-nya. Baik. Ini share dulu. Ibu-ibu terima kasih pagi hari ini yang hadir. Alhamdulillah sudah 30. 310. Iya benar, betul sekali. Sudah sekian banyak bersama dengan Iya. malaikat yang ikut juga ya mendoakan di Amin. majelis ilmu. Monggo Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Ketua PWA Bali dan jajarannya, ada Wakil Ketua dan para pimpinan, anggota pimpinan baik dari BPP ataupun dari yang lainnya gitu ya. Juga mungkin dari PDA, biasanya kalau PDA itu ikut itu satu akun tapi yang ikut banyak gitu ya dalam satu ruangan begitu. Baiklah ibu-ibu, yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersua walaupun lewat udara gitu ya. Walaupun lewat online, alhamdulillah silaturahim ini bisa terjaga. Maksud hati pengen ke Bali Bu, karena pagi hari ini tuh kantor suami saya lagi liburan di Bali. Mulai kemarin sore berangkat, cuman saya nggak bisa ikut. Coba saya tidak ada sedikit ujian dari Allah, mungkin saya ikut itu ya. Itu sampai hari Senin sama suami dan teman-temannya berada di Bali gitu. Dan touring Bu, naik motor. Nanti pulangnya baru motornya dinaikkan mobil, dia baru pulang naik mobil. Gitu. Ayo kembali lagi Bu. Iya, saya sebenarnya pengen touringnya itu Bu, cuman belum berkesempatan. Belum berkesempatan. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Rahmani tadi, di sini kita berbagi informasi ya gitu ya, sharing, mungkin sharing dari kami yang mewakili pimpinan Pusat Aisyah Majelis Kesejahteraan Sosial, juga bisa jadi menjadi sharing bagi ibu-ibu yang ada di sana kepada kami, supaya kami juga bisa melakukan evaluasi dengan apa yang sudah kami susunkan di beberapa peraturan-peraturan yang ada di pimpinan pusat gitu ya. Karena Tanwir 1 sudah usai, ada kemungkinan nanti ada Tanwir 2. Nah, di Tanwir 2 itulah nanti akan ada beberapa perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang sudah dibuat oleh pimpinan pusat yang akan dituntunkan kembali ke pimpinan wilayah, daerah, dan selanjutnya. Baik Ibu, saya coba share screen dulu ya Bu. Sudah nampak ya Bu? Saya saya diberi
judul sama Bu Wati. Bu Wati ini adalah salah satu ketua Majelis Kesejahteraan Sosial seluruh Indonesia yang cukup aktif. Bali ini dari periode-periode yang lalu selalu aktif Majelis Kesejahteraan Sosialnya dan menelurkan para pimpinan wilayah ya, ketua pimpinan wilayah. Bu Sari dulu Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial sangat aktif banget dan alhamdulillah sekarang terpilih menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Bali gitu ya. Mudah-mudahan ke depan juga masih banyak lagi pimpinan-pimpinan yang punya dedikasi dari Bali, punya semangat menggurita gitu ya. Semangat menggurita untuk membesarkan persyarikatan kita bersama bapak-bapak gitu ya. Nah, baik ibu-ibu, kemarin saya itu sempat berpikir urgensi keberadaan komunitas lansia. Berarti kita di sini berbicara tentang komunitasnya dulu. Apa mau dibawa kemana komunitas ini? Pentingnya apa sih komunitas ini gitu ya? Komunitas lansia ini pentingnya apa? Itu yang mungkin saya pahami dan nanti kalau misalnya itu berkembang menjadi sesuatu harapan yang diharapkan Bu Rahmani tadi bahwa di Bali sudah ada komunitas komunitas lansia tentang kesehatan, komunitas tentang pesantren, tentang sekolah, tentang olahraga, senam atau kesenian atau apa. Itulah itu nanti kita akan bicara lebih lanjut. Tapi sebelumnya, kalau tadi Bu Anis ya, Bu Ani ya, tadi Bu Yun ya, Aryun ya, yang menjadi MC itu ikatlah ilmu atau ikatlah informasi ini dengan pena gitu ya. Saya kebetulan juga membawa pena tadi Bu, mana pena saya? Dengan pena begitu ya. Nah, sebelum mengarah kepada apa yang kita sampaikan, apa yang kita akan diskusikan pagi hari ini, saya ingin ibu-ibu juga mencoba menggerakkan tangannya, menggerakkan jari-jarinya dengan menjawab pertanyaan ini di kolom chat. Ya, baik. Sebutkan kira-kira ciri-ciri lansia secara umum ya Bu ya. Ciri-ciri lansia secara umum itu apa sih? Boleh Ibu di chatting. Nah, nah, ini bagian dari mengikat. Bagian dari mengikat adalah menulis gitu ya. Menulis kali ini adalah di chatting gitu. Saya akan coba membaca chattingnya. Mana ini chattingnya? Ya, saya akan coba baca chattingnya dengan pertanyaan itu gitu ya. Sebutkan ciri-ciri lansia secara umum. Apa saja ya Bu ya? Ya ikut nulis. Ya harus ikut. Ya, aduh ini dari Karangasem juga rawuh ya. Usianya di atas 60 tahun. Banyak keluhan fisik. Wah, ini juga mengeluh nih. Banyak keluhan fisik, usia di atas 60 tahun, lemah fisik gitu ya. Penurunan penglihatan, pendengaran, gigi mulai tanggal. Tapi banyak tukang gigi ya Bu ya. Masalah gusi, rambut putih. Nah, ini justru yang menarik itu ya, rambut putih itu yang idaman sekarang, Bu. Kelihatan berwibawa katanya kalau laki-laki. Kemampuan gerak berkurang. Ubanan sama dengan rambut yang putih tadi ya. Penurunan fisik. Oke, rabun. Nah, penurunan daya ingat, PDI gitu ya. Tapi enggak pakai perjuangan begitu ya. Oke, masih ada? Oke, baiklah. Baiklah Ibu-ibu, banyak sekali ciri-ciri lansia ya secara umum yang sudah kita 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 pahami dan kita baca di banyak media massa atau media sosial dan itu kalau kita lihat kan kecenderungannya negatif ya. Kecenderungannya adalah hal-hal yang negatif yang tidak ada menumbuhkan semangat begitu ya, menumbuhkan semangat bahwa sebetulnya lansia itu juga masih punya potensi loh, masih punya potensial. Nah, ini yang harus kita kita harus pahami gitu ya. Seperti yang ada di dalam saya menyuplik kecil singkat saja dari Quran surat Yasin ayat 68.
Wa man na'ummirhu nunakishu fil khalq. Barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Artinya kalau dia berumur panjang, dia akan kembali seperti awal kita lahir. Bukan bayi banget sih Bu, tapi sebagai anak-anak. Di mana kita kan berpikiran bahwa kalau anak-anak itu kan selalu punya semangat untuk mencoba, semangat untuk belajar, semangat untuk aku harus bisa ini. Makan misalnya, kalau anak-anak di usia 3-4 tahun, 3 tahun ya, 2-3 tahun itu. Kalau ngelihat disuapi bundanya atau mamanya, atau umiknya gitu, dia kan minta sendoknya untuk belajar. Nah, dari ayat ini kita juga harus nyadari, walaupun kita dipanjangkan umurnya, kita kembali kepada anak-anak. Jadi contohlah anak-anak yang mau ingin belajar, yang mau ingin mandiri. Itu. Jadi jangan hal-hal negatif saja yang melekat di dalam diri kita. Aku wis tuwa, saya minta bantuan deh ke sana. Sepanjang kita masih bisa, ayo kita coba mandiri. Saya semangatnya di situ, Bu. Saya posisi sekarang lagi patah kaki. Kaki kiri saya patah karena jatuh gitu ya. Ini 3 minggu, 3 minggu saya tidak berani berjalan atau masih benar-benar di kamar di tempat tidur. Habis itu di samping saya sudah ada toilet yang berlari-lari gitu ya, minta bantuan orang. Alhamdulillah di minggu ketiga saya sudah mulai berani pakai walker. Saya sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Jadi yang tadinya toilet saya itu berupa kursi, saya sudah diangkat ke benar-benar kamar mandi, saya sudah ada di situ gitu. Ya, saya mencoba menerapkan ini tapi qadarullah karena terlalu memaksa ada pendarahan. Jadi saya sekarang sudah mulai sedikit harus nggak boleh dipaksa kemauan, tetapi ternyata tulang kita memang ya butuh perhatian begitu ya. Nah itu. Terus ayat berikutnya adalah afala ya'qilun. Maka mengapa kita harus mengerti bahwa kita tua kembali ke awal, kembali kejadian awal menjadi muda. Artinya itu semangat kita. Tetapi tetap harus diukur seperti yang terjadi pada diri saya. Harus diukur, kebetulan luka saya itu ada luka luar, open. Jadi ada terbukanya sehingga harus ada perawatan. Lah yang open inilah yang protes, nggak boleh terlalu bergerak dengan baik gitu ya. Dokter memperkirakan 6 minggu jahitan dari operasinya itu sudah diambil, itu 6 minggu. Alhamdulillah 4 minggu sudah dilepas jahitan. Ya mungkin ya karena semangat itu tadi ya, semangat saya harus sembuh, saya harus bisa mandiri begitu. Nah, saya berpikiran di Quran surat Yasin ini yang saya baca itu ya kita memulihkan semangat kita, walaupun saya sendiri mungkin sekarang pralansia ya karena sudah 55 ke atas sudah 56 tahun saya, jadi sudah pralansia, jadi saya sudah harus mulai menerapkan. Di luar itu dari Quran surat Yasin ayat 68 ini, kita juga harus tahu siklus hidup manusia. Siklus kehidupan manusia itu tidak kekal. Jadi setiap orang yang dipanjangkan umurnya akan kembali ke masa kecil. Masa kecil seperti apa, itu kita yang tahu. Misalnya tadi pikun, janganlah. Kita harus tahu bagaimana cara mengurangi kepikunan misalnya. Itu kita harus tahu. Jadi masa kecil yang kita pilih adalah masa kecil di mana pada saat itu kita ingin tahu, kita ingin belajar, kita ingin menghasilkan sesuatu yang positif. Itu yang harapan kami di Majelis Kesejahteraan Sosial itu memacu ibu-ibu yang ada di wilayah di daerah seperti itu. Pada saat kita berada di forum lansia, janganlah sampai kita mengendorkan semangat lansia itu. Tapi bagaimana kita mengajak lansia itu ke masa-masa kecil di mana dia saat itu tumbuh gitu ya. Lansia ini juga tumbuh ke arah kehidupan kekal kita.
Nah, menuju ke arah kehidupan kekal kita, tidak semua orang mempunyai modal yang besar. Banyak di daerah-daerah kami di daerah-daerah di Aisyah itu ya, banyak ibu-ibu Aisyah yang misalnya tidak paham tentang doa-doa sholat, kurang paham tentang surat-surat pendek yang baik, yang tepat, yang harus kita baca. Nah, itu adalah bagian dari tugas kita. Bagaimana menyemangati mereka. Nah, untuk itu, makanya kembali ke masa kecil adalah masa belajar untuk menyiapkan kehidupan kelak kita. Kehidupan yang abadi kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Nah, itu ya Bu. Jadi saya buka dengan siklus lansia ini apa? Supaya kita sedikit bisa membuka bahwa dari pertanyaan pertama tadi ada ya tidak semuanya memang negatif, tetapi ada sedikit jawaban-jawaban yang sedikit membuat kita kurang semangat gitu ya. Pikun ya, kalau sudah pikun ya sudah itu lansia, enggak. Saya punya pengalaman juga bahwa saya merawat ibu mertua saya itu pikun, saya bawa ke dokter dan alhamdulillah ya memang tidak hilang, tetapi paling tidak ada hal-hal positif yang beliau bisa lakukan untuk kehidupan kekal beliau begitu. Nah, sekarang sudah lansia sudah paham ya Bu ya siklus hidup, bahwa itu memang siklus hidup manusia tidak bisa dipungkiri. Jadi ada lahir, ada berkembang, ada fight atau ada yang potensial banget gitu ya, masa-masa bekerja, masa-masa menikah, berumah tangga, berjuang untuk mendapatkan sesuatu, terus mempunyai anak, mempunyai cucu, kembali ke kecil lagi, artinya sudah usianya lanjut, bahkan ada yang sampai pakai kursi roda begitu ya. Tetapi semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk menyiapkan kehidupan yang lebih kekal itu harus tetap ada. Gitu. Saya suka bertanya aja Bu, kalau tadi tentang lansia, ini tentang komunitas. Bu Rahmani sudah menyampaikan beberapa komunitas. Kalau boleh boleh di-chatting Bu ini ya, apa sih komunitas itu gitu ya. Apa sih Bu komunitas itu? Kira-kira boleh Bu di-chat lagi biar kalau tadi diikat dengan lansia dengan yang itu, sekarang apa sih Bu komunitas itu? Yang diharapkan keberadaan komunitas di Bali ini. Monggo Bu, silahkan mulai menjawab lewat chattingnya. Kelompok atau kumpulan, perkumpulan. Suatu ikatan yang ada kesamaan hobi, betul. Kelompok dengan kesamaan. Oke, masih ada lagi? Kelompok, kumpulan, sekelompok orang yang mempunyai kesamaan hobi dan lain-lain gitu ya. Yang akhirnya bertemu, misalnya ini seperti suami saya sekarang lagi apa namanya, lagi berkelompok di kantornya dengan touring hanya memakai NMAX gitu ya, hanya motor bebek NMAX gitu ke sana. Ada berapa itu? Ada mungkin 15 atau berapa motor itu. Ada yang boncengan, ada yang sendiri gitu. Tapi kok pulangnya dinaikkan truk ya motornya dan orangnya pulang naik pesawat. Sama juga bohong ya Bu ya. Nah, kelompok lansia berkumpul, berinteraksi, dan mengikuti berbagai kegiatan sosial, kesehatan, keagamaan, dan hobi yang sama. Wah, ini lengkap sekali nih Bu Arjun ini. Nah ini, oke. Terima kasih. Jadi sebetulnya, apa itu komunitas? Kita bisa menggambarkan seperti ini. Menggambarkan bahwa ada geografi, ada tempat. Oh, ini Bali. Oh, Bali itu beda loh dengan Jogja gitu ya. Kalau Bali itu misalnya geografinya ada laut, berarti nanti kalau lansianya itu bisa jadi membuat kerajinan-kerajinan dari kulit laut misalnya. Jadi sekelompok komunitas itu bisa dilihat dari geografinya, tempatnya. Dari agamanya, oh di Bali ini karena tidak minoritas ya, Muslim atau agama Islam itu minoritas. Berarti bagaimana kita harus beradaptasi dengan mereka?
Beda dengan di Jogja yang rata-rata sudah Muslim, rata-rata Aisyah Muhammadiyah, jadi mau menggerakkan hanya dengan telunjuk gini aja sudah bisa kalau di Jogja gitu ya. Tapi kalau di Bali dengan telunjuk, ya dilihat doang sama orang. Harus pakai misalnya, oh ternyata kalau di Bali harus dengan kaki gitu ya. Kakinya apa? Oh kakinya harus bulat. Kalau kaki hanya kaki saja, kayaknya nggak dilihat sama orang gitu ya. Misalnya seperti itu. Oh ada dari unsur sosial ekonominya. Kan sekarang banyak ya Bu ya komunitas apa kalau yang perempuan-perempuan kekinian itu yang suka makannya di hotel, yang suka inilah. Kita punya komunitas Aisyah yang suka tolabul ilmi, yang suka ngumpul tilawah, tahsin gitu ya. Nah, dari itu juga bisa dilihat dari sisi sosial ekonominya. Dari budaya atau kulturnya. Ini juga jadi dari komunitas itu bisa dilihat dari kulturnya, budayanya. Oh, kalau di Bali walau apa misalnya budayanya adalah memang budaya orang-orang Bali gitu ya, bahasanya kalau pengajian karena sudah lama tinggal di Bali walaupun Muslim gitu ya, walaupun Islam ya, memakainya bahasa Bali itu lebih lebih mengena misalnya seperti itu. Dari sisi bahasa budayanya dan dari sisi ras. Nah, ini artinya bukan kita memilah-milah ya misalnya kalau misalnya di Papua atau di mana itu NTT, Soe gitu kan orangnya yang kulit hitam. Lah itu mereka akan membuat komunitas-komunitas sendiri tentang itu. Jadi kalau kita berbicara komunitas, itu paling tidak ada 5 hal ini yang bisa kita lihat bahwa komunitas-komunitas ini dan ini tidak harus kita parsialkan artinya berdiri sendiri-sendiri, tetapi bagaimana kita bisa nanti menggabungkan komunitas ini menjadi sesuatu elegi atau sesuatu yang bisa menarik perhatian kita. Nah, ini. Nah, saya juga kemarin juga sempat ya Bu ya, ada undang-undang lansia, memang tahunnya sudah lama, nomor 13 tahun 98 itu, bahwa lansia itu kalau menurut negara itu ada dua macam Ibu. Satu adalah lansia potensial, yang kedua adalah lansia tidak potensial. Nah ini bagi kami di Aisyah, ini kok seolah-olah ada bahasa yang agak miring terhadap orang-orang yang tidak berdaya gitu ya. Maka kami di Aisyah itu memilih adalah lansia produktif dan lansia yang butuh bantuan. Lansia produktif itu adalah lansia yang masih mampu bekerja, masih mampu berkegiatan, menghasilkan barang atau jasa. Sekarang saya yakin ibu-ibu yang ada di sini usia paling lanjut berapa Bu? Ayo bisa dicetingkan Bu. Usia paling lanjut. Bisa dicetingkan Bu? Lulita. 5 tahun, 50 tahun. 50, 55, 60 ada yang 60 Bu. Nah, kemarin kami sedang merevisi buku panduan panti. Lagi-lagi kita karena amal usaha kita panti, saya bicara panti di Bali karena Bali belum mempunyai panti asuhan dan harapan kami nggak perlu ada panti asuhan Bu. Mungkin lebih ke ke foster care atau orang tua asuh begitu saja, itu jauh lebih mendekatkan atau peduli Aisyah gitu ya. Itu artinya kita membiayai anak, biar kalau anak itu masih punya keluarga, biar mereka tinggal bersama keluarganya, kita membantu biaya yang dibutuhkan dia misalnya. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Nah, di usia kami merevisi panduan panti itu ternyata Bu, kami sudah mendapatkan informasi dari beberapa wilayah, pengurus panti kalau kita batasi di usia 60. Sementara beberapa panti itu ada yang pengurusnya itu usia 65 dan masih energik gitu ya. Masih mampu. Dan sekarang ternyata usia 60 itu masih sangat muda ya Bu ya. Sangat muda dan masih sangat produktif. Jadi sepertinya
dokumen-dokumen negara atau data-data negara yang menyatakan bahwa usia lansia adalah 60 ke atas, itu juga perlu harus direview, dilihat lagi. 60 itu seperti apakah benar kalau usia 60 itu memang sudah tidak bisa produktif lagi? Ternyata masih banyak yang produktif. Saya yakin di Bali apalagi ya, alamnya mendukung untuk kita bersenang-senang gitu ya. Situasinya bisa mendukung, bisa bercengkrama dengan banyak orang dari banyak negara begitu ya. Itu yang membuat lebih mudah orang-orang Bali gitu ya daripada orang-orang Jogja misalnya atau orang-orang Jawa Timur, Surabaya yang notabene tidak seperti Bali, banyak sekali komunikasi dengan pihak luar gitu ya. Nah, dari situ Bu, dari panti itu kemarin masih bersih tegang. Akhirnya kita melakukan bukan penelitian ya, artinya mencari informasi lagi tentang usia. Ternyata usia 65 itu masih produktif. Yakin apa enggak Bu? Masih sangat banyak yang produktif. Bahkan usia menjelang 70 itu masih produktif. Kalau Ibu boleh Ibu sudah sangat kenal Bu Soimah toh? Nah, Bu Soimah itu usianya berapa? 76, 77 kalau enggak salah. Insya Allah beliau besok ke rumah saya. Sudah janjian ini tadi. Besok ke rumah saya. Nah, itu masih sangat produktif beliau, ngisi kajian di mana-mana, menulis di banyak hal itu. Nah, jadi usia lanjut atau lanjut usia ini jangan menjadi masalah gitu ya Bu ya. Jangan menjadi masalah dan PPAMKS selaku majelis yang mendapat tugas untuk yaitu bukan mengelola ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu-isu lansia, isu anak, perempuan dan disabilitas. Ini menjadi terus bergerak. Hari kali ini kami baru 15 provinsi yang bisa memberikan informasi tentang amal usahanya, usia pengurusnya, dan kita lihat dinamisasi dari amal usaha itu, apakah stagnan, bergerak, produktif, atau itu saja. Dari situ kita nanti akan bisa merubah panduan yang kita buat gitu ya. Nah, kembali lagi ke tentang komunitas Ibu. Kalau tadi Bu Rahmani sudah menyampaikan banyak kegiatan lansia. Nah, ini saya coba memberikan foto-foto saja ya Bu ya. Kalau tulisan nanti ibu-ibu malah bingung membacanya, cari kacamata, macam-macam gitu ya. Ini saya hanya memberikan foto aja Bu. Ini adalah bagian dari kegiatan komunitas. Ada olahraga, mungkin di Tabanan olahraga, mungkin ya. Terus nanti ini ada kegiatan apa ini Bu? Kajian, ini ada tahsin, ini ada pesantren lansia, ini ada bagaimana merawat jenazah, lansia diajari merawat jenazah, ini ada kemarin kita mengadakan taman lansia, ini produktif, lansia produktif ekonomi. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan komunitas lansia yang ada di tempat kita, yang ada di lingkungan kita, di Aisyah. Ini pemeriksaan kesehatan lansia. Bisa jadi setiap bulan hanya 1 kali posyandu. Setiap bulan hanya 1 kali olahraga lansia. Di kecamatan mana, di kota mana, di desa mana. Itu ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan lansia. Lah kegiatan-kegiatan kita yang masih berserak ini, misalnya di Tabanan olahraga saja, di mana kok jadi lupa, padahal saya Bali sudah hampir banyak ini saya ke sana. Kemarin yang di Bali itu. Nah, ya di Denpasar misalnya, di Padang Sambian. Nah, ini masih dalam satu cabang ya Bu, satu daerah ya Bu ya. Nah, satu daerah itu kan ada beberapa cabang nih Bu. Nah, beberapa cabang ini punya kegiatan masing-masing, itu kita kumpulin aja. Kita kumpulin jadi satu di daerah kah atau di cabang mana yang terbanyak gitu. Nah, ini jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas lansia. Dan ini yang harus kita perhatikan
Nah, kita perhatikannya bagaimana? Nah, kita harus tahu bahwa pentingnya komunitas itu untuk apa? Tadi sudah muncul kegiatannya. Nah, sekarang komunitas itu penting nggak? Oh, ternyata kegiatan olahraga itu juga mendukung interaksi sosial loh. Ya, meningkatkan kualitas hidup loh, kegiatan olahraga itu. Jadi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu di sana, itu ternyata bagi komunitas itu sangat berpengaruh, sangat penting. Karena ada interaksi sosial di sana. Paling tidak misalnya, habis olahraga ini kita ke pasar yuk, kita makan, masak apa di rumah masing-masing, saling berbagi resep misalnya. Supaya nggak, aku tuh bosen loh setiap hari setiap kali kok masaknya itu penyetan saja. Kau masak apa? Oh, aku masak tom yum nih. Oh, bumbunya apa kok bisa masak tom yum? Nah, misalnya seperti itu. Itu ada interaksi di situ. Selain interaksi di dalam tubuh kita ini akan merasa senang berinteraksi sesama lansia, sama usia kita, maka akan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup kita akan meningkat. Yang tadinya malas-malasan, akhirnya begitu datang ikut olahraga, dapat ilmu, resep tom yum, wah semangat bikin. Sehingga kualitas hidupnya meningkat. Itu. Jadi saling berhubungan, Ibu. Jadi pentingnya komunitas itu tadi adalah, atau urgensi dari keberadaan komunitas itu, yang pertama adalah dukungan atau interaksi sosial. Dukungan sosial atau interaksi sosial. Meningkatkan mental spiritualnya, meningkatkan produktivitasnya. Yang tadi merasa aku 60 itu belum, 60 kata data pemerintah itu tua, tetapi aku masih tetap produktif gitu ya. Meningkatkan kualitas hidup. Saya mencoba memberikan sedikit contoh gitu ya, dari keempat hal tadi. Ini Bu. Nah, berinteraksi dengan teman atau tetangga atau sebaya, apapun bentuk interaksinya, apakah itu tahsin, apakah itu olahraga, apakah itu menghadiri posyandu lansia, apakah itu melatih memandikan atau perawatan jenazah gitu ya. Nah, ini. Dan pada saat ada interaksi itu tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, kita akan mendapatkan bantuan materi atau non materi. Non materinya apa tadi? Resep tom yum. Materinya apa? Tuker. Aku di rumah punya kacang banyak belum tak apa-apain nih, tak kasih kacang buat bumbu pecel misalnya, atau buat sambal goreng. Aku ternyata punya cabe di halaman rumahku, banyak cabe. Saling tukar. Itu kan bantuan materi dan materi antar tetangga, dan ini adalah bagian dari interaksi sosial kita gitu. Nah, kalau dari mental spiritualnya adalah bagaimana akan kita merutinkan, kita sadar akan kebutuhan bahwa kalau kita pindah ke rumah abadi kita harus siapkan apa? Sekarang rumah duniawi kita, rumah abadi kita nanti kita harus siapkan apa gitu ya. Yang tentunya adalah bagaimana melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi meningkatkan ibadah-ibadah kita. Pada saat kenapa sih usia 60 pemerintah sudah mempensiunkan gitu ya. Kalau dosen 65, kalau guru atau ini 60 ya Bu ya. Saya bukan dosen, bukan guru. Saya bakul telur gitu ya. Nah, ini kenapa kok ada pensiun gitu ya? Ada pensiun. Nah, ini juga salah satunya adalah supaya apa? Supaya kita sebagai Muslim, orang Indonesia mayoritas beragama Islam, itu adalah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan spiritual kita, meningkatkan ketekunan beragama, mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Nah, itu yang utama dari komunitas itu, kita harus pinter-pinter juga Bu memilih komunitas, walaupun olahraga ya seperti apa sih olahraga yang memang disarankan atau sesuai dengan syariat agama kita. Nah, terus tadi ada 4. Kedua selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Itu tadi Bu, meningkatkan kualitas hidup tadi itu saling belajar
bumbu masak apa begitu ya, berbagi pengalaman dengan sesama teman ketemu di komunitas tadi, terus membantu lansia tetap aktif terlibat dalam sosial mereka. Jadi kita juga saya yakin Ibu-ibu Aisyah itu tidak mau diam ya. Kalau ada lansia atau anak atau apapun yang sekiranya butuh bantuan, mesti yang paling tahu lebih dulu adalah ibu-ibu. Nah, meningkatkan produktivitas ini, Bu, juga penting. Misalnya ibu-ibu sudah pensiun atau sudah tidak kerja rutin gitu ya. Nah, sementara kalau yang ASN atau pegawai negeri itu pasti sebulan sudah jelas pegang uangnya gitu ya. Tetapi kalau yang bukan ASN, sementara kita masih kuat, ya kita meng-create aktivitas yang bisa menghasilkan paling tidak untuk menghidupi diri sendiri, untuk membahagiakan anak cucu, memberi gift atau apa, itu meningkatkan produktivitas kita. Jadi kontribusi apa yang bisa ibu berikan dari keahlian ibu itu dimunculkan di satunya. Kalau misalnya ibu sebagai guru sudah sudah pensiun, ya jangan hanya menikmati pensiunnya saja, tetapi keahlian ibu sebagai guru itu diinfakkanlah di PKBM misalnya. PKBM itu kan nggak ada aturan bahwa gurunya minimal 35 tahun atau 40 gitu ya. Karena sekarang Majelis Paudasmen juga sedang semangat-semangatnya ini membentuk PKBM. Nah ini ibu-ibu yang sudah purna tugas sebagai guru atau apa, infakkan ilmunya di situ. Daripada ibu mencari orang-orang yang mungkin lebih muda, lebih produktif, nggak apa-apa. Tapi ibu tetap mempunyai kewajiban atau kita infakkan ilmu kita di situ. Karena apa? Sangat berhubungan dengan ini Bu yang saya berikan. Bahwa keahlian lansia itu banyak loh Bu. Ini saya menulisnya sangat keren-keren loh. Walaupun lansia artinya sudah pensiun gitu ya. Beliau itu sebagai edukator loh Bu. Itu tadi mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada orang. Ibu punya perkumpulan pengajian gitu ya, yang setiap minggu atau seminggu 2 kali, bahkan majelis tabligh ini, wah banyak sekali ini pertemuan-pertemuan kajiannya gitu ya. Bisa-bisa seminggu itu full. Saya punya teman pimpinan Aisyah di daerah kota Surabaya, itu dalam seminggu itu yang ikut kajian itu 4 hari Bu. Ada saja kajian ini, kajian itu, kajian ini gitu. Kalau diajak rapat agak susah itu karena ikut kajian seminggu 4 kali. Jadi dia hanya tersisa 3 hari. 3 hari yang bisa untuk rapat gitu ya. Bahwa lansia itu juga sebagai edukator loh Bu. Ini saya menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit bahasa kekinian gitu ya. Kalau edukator kan pendidik gitu ya. Oh, terlalu inilah kalau bahasa-bahasa sekarang edukator lah. Konselor. Nah, konselor. Ibu bisa memberikan konseling atau nasihat gitu ya. Konselor itu kan nasihat ya. Kalau kita lansia, itu dinasehati oleh nenek, oleh eyang gitu ya. Nah, ini sekarang kita rubah bahasanya jadi konselor. Supaya apa? Supaya lebih lebih ada semangat untuk ibu-ibu belajar juga. Teman curhat itu, orang mau bercurhat itu tidak mungkin kepada orang yang lebih muda. Biasanya kepada setara dan diambil yang lebih di atasnya, yang katanya sudah memakan asam garam kehidupan, sudah banyak memakan asam garam kehidupan ya. Itu konselor loh Bu, menerima curhatan itu ibu sudah jadi konselor. Kalau itu di bahasa konselor, ibu sudah bisa menarik tarif ya, tarif untuk jasa itu ya, jasa. Tinggal memoles saja, memoles dengan kita belajar lagi tentang ilmu-ilmu psikologi misalnya. Ibu juga sebagai advokat. Nah, ini banyak. Jangan dikira bahwa lansia juga advokat. Biasanya lansia itu menolong orang-orang seusianya dia di dalam banyak hal. Misalnya gini, saya usia 56 tahun misalnya. 56 tahun sudah pralansia. Di samping saya ada orang usia 60 tahun. 60 tahun ngantri misalnya, ngantri beli makanan atau ngantri apa. Paling tidak kita itu sudah bisa memperjuangkan dia, membantu dia untuk lebih dulu. Nah, itu sudah bagian dari advokasi, merubah sesuatu. Nah, itu
dan lansia itu suka membela sesama lansia, betul nggak Bu? Nah, yang terakhir saya mencoba keahlian lansia itu adalah sebagai mediator, penengah. Percaya atau tidak, kalau ada konflik-konflik di anak-anak muda, mesti yang dipanggil adalah orang tuanya. Orang tua atau lansia yang ada di situ. Nah, ini Bu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan di ibu-ibu tentang keberadaan komunitas lansia, tetapi keahlian-keahlian lansia ini harus kita pupuk. Nah, masih diperlukan loh Bu, lansia itu bekerja di Uma Oma. Jadi ada resto namanya Uma Oma. Resto namanya Uma Oma. Itu karyawannya adalah lansia Bu, di atas 60 ke atas. Kecuali chef ya, mungkin saya pernah melihat di Malang. Di Malang itu ada di daerah menuju daerah Soekarno-Hatta yang apa? Yang patung pesawat itu, kalau dari Surabaya, dari Malang kota itu kanan jalan, saya pernah sengaja, ini ada resto Uma Oma, ini apa ya? Saya sengaja belok Bu, makan di situ. Ternyata bener Bu, apa namanya, pramusajinya itu lansia semua. Terus saya tengok yang buat minuman, buat teh, itu juga lansia. Tapi memang saya akhirnya ternyata pemiliknya itu adalah temannya teman saya, alumni Brawijaya yang tinggal di Jakarta, terus tapi dia alumni Brawijaya dan buka di situ. Itu ternyata satu lansia itu hanya punya tugas maksimal dua aktivitas, dua kegiatan. Kalau misalnya buat minuman, dia hanya ditugasi membuat 2 macam minuman, es jeruk atau teh gitu. Lebih dari itu memang agak kacau. Artinya ada, apalagi kalau pesanan banyak begitu ya. Ini pengalaman dari owner yang cerita ke saya. Kami nggak berani. Jadi sama perlakuannya sama dengan anak-anak disabilitas. Kami PPAMKS mendampingi anak-anak disabilitas di Sidoarjo. Itu juga begitu Bu. Mencoba mengajari mereka untuk bisa bekerja di Alfamart, di Indomaret begitu ya. Karena ada kerjasama dengan Alfamart begitu ya. Itu satu anak disabilitas itu hanya mampu menghafalkan 5 produk. 5 produk dan dia harus nempelin harganya di 5 produk itu. Lebih dari itu kacau. Artinya kebalik-balik gitu loh Bu. Nah ini ternyata di lansia juga hal yang sama seperti itu. Jadi kalau ada lansia yang sudah dikasih tugas 2 macam, ya sudah. Itu saja dulu sampai nanti kita coba Mbak sampai 2 bulan. 2 bulan nggak keliru, nah, dikasih tambahan gitu. Sama dengan pramusaji juga gitu Bu, mejanya. Misalnya ada meja 1 sampai 10. Di situ banyak pramusajinya dan ini tugasnya di meja ini dan ini gitu. Jadi kalau dia tidak ada tamu di meja itu ya dia diem. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kemampuan dan kemampuan lansia itu memang harus diukur. Nah, dari beberapa kegiatan tadi Bu, nah kita tadi Bu Rahmani juga bilang, ada enggak sih Bu wadah komunitas itu? Ya wadahnya di sini. Wadah dari komunitas lansia, manfaat keberadaan komunitas lansia sudah. Nah, perlu diwadahi Bu. Solusi wadah komunitas lansia itu kalau di Aisyah, ya daycare lansia. Daycare lansia Aisyah itu wadahnya. Yang tadi misalnya, nah ini kami sedang mempunyai pilot lagi-lagi pilot ya PPMKS itu lagi pilot untuk pendirian daycare lansia di 4 provinsi. Ini mulai bulan Mei sampai Mei, Juni, Juli, maksimal Agustus. Kita 3 bulan kita mendampingi satu Banda Aceh, terus ada di Jawa Tengah, ada di Yogyakarta, dan ada di Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit geser ke Bali gitu ya. Insya Allah lah. Kemarin rencananya Bali, tapi Bali kan sudah sangat kuat juga komunitas lansianya. Tinggal nanti menyatukan saja. Apakah itu disatukan di tingkat daerah atau disatukan di tingkat cabang.
Karena ternyata ide setelah kita melakukan kayak kemarin pesantren lansia di 4 provinsi, ada 5 provinsi bahkan, terus ada Jawa Barat, itu ternyata untuk daycare lansia itu akan lebih efektif, efisien itu jika di tingkat cabang, Bu. Tidak ada beban bagaimana membawa lansia itu ke suatu tempat. Kalau di tingkat wilayah jelas terlalu besar. Karena apa? Karena merangkul daerah-daerah gitu ya. Di tingkat daerah itu nanti yang akan diambil adalah kota di mana daerah itu punya kantor. Misalnya PDA Denpasar. Ya pasti PDA Denpasar akan mengambil misalnya kantornya PDA ada di Jalan Gatot Subroto misalnya. Ya lansia Gatot Subroto itu yang akan aktif di situ. Kalau ini berangkat dari komunitas ya, berangkat dari komunitas. Kalau kita berbicara tentang bisnis atau profit oriented dari daycare lansia di provinsi, di daerah bisa saja mendirikan, tetapi memang benar-benar profit. Jadi tidak akan ada keluhan gimana nanti menjemput lansia itu untuk datang ke sini. Tidak ada keluhan itu. Artinya, jadi daycare lansia ini bisa non-profit, bisa profit-oriented. Awalnya kita non-profit, karena apa? Kita harus menunjukkan bahwa ada aktivitas, ada komunitas lansia di situ. Setelah muncul, oh itu dia ada komunitas lansia, orang-orang di luar Aisyah yang tahu akan hadir ke situ. Dan pada saat dia hadir, kita tidak usah menjanjikan, Ibu nanti kalau hadir di sini saya jemput. Tidak usah menjanjikan itu. Biar ada kemandirian mereka datang. Gitu. Yang itu nanti perlahan-perlahan kita akan berbicara tentang profit oriented daripada daycare lansia. Dan saya yakin kalau di Bali masih peluangnya sangat besar untuk menjadi profit gitu ya. Peluangnya sangat besar. Bisa jadi lansia-lansia turis-turis lansia itu nanti akan milih tinggal di daycare di Bali daripada dia nanti di hotel. Kalau kita mempunyai kurikulum yang tepat untuk lansia, kegiatan lansia. Seperti yang ada di buku panduan lansia itu adalah contoh kurikulum sederhana yang bisa kita lakukan untuk meng-create kegiatan-kegiatan lansia di dalamnya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang pemerintah, Dinas Sosial menyatakan bahwa daycare lansia itu paling tidak seminggu dilakukan 3 kali. Itu kalau non-profit ya. Non-profit pun kita masih tetap mengeluarkan biaya tentunya. Nggak, apakah itu air minum atau apa begitu ya. Itu kan pasti masih mengeluarkan biaya. Tetapi kalau kita nanti menjadi sebuah profit bisa jadi full, Bu. Nggak ada libur, tetapi memang dikelola secara profesional. Nah ini. Nah ini kapan bisa diwujudkan di Bali? Bali sudah sangat semangat ini. Sudah banyak komunitas lansia. Kalau saya kemarin diundang oleh Kabupaten Nganjuk gitu ya. Untuk ada pesantren lansia di sana, itu satu desa, Bu. Satu kecamatan, sorry. Satu kecamatan namanya Kecamatan Sumengko, berarti itu cabang ya, PCA ya. Kecamatan Sumengko itu ada sekitar berapa desa ya, kemarin 6 desa. Di situ ternyata lansia yang usia 56 sampai 83 tahun, ada 100 lebih. Akhirnya mereka sudah membuat komunitas di situ, Bu. Dan itu lebih mengenakan. Mereka tidak mikir, aku nanti kalau ke sini siapa yang jemput? Biayanya berapa aku datang? Tidak ada pikiran seperti itu. Jadi mereka itu sudah setiap minggu melakukan kegiatan. 2 kali, minggu ini posyandu, minggu besoknya tahsin. Tahsin tilawah itu setiap menjadi jadwal rutin mereka. Karena mereka ada kebutuhan itu. Tahsin, tilawah, sampai sebulan sekali atau berapa minggu sekali gitu ya, mereka harus tadabur. Dan tadaburnya itu tidak mau di lokasinya dia, harus datang kemana, ke lokasi yang agak jauh. Nah itu yang akhirnya mereka membutuhkan biaya, mereka mau dengan relawan gitu ya, ayo kita urunan gitu ya.
sekian ribu, sekian puluh ribu untuk kita pergi ke sana, kita ada dapur ayat di sana. Misalnya, misalnya itu kan desa ya, misalnya ke Kota Nganjuk aja menjadi impian mereka karena menuju ke desa itu saya harus tempuh sekitar hampir 1 jam. Itu. Dan di sana guyup gitu ya. Di Nganjuk ini salah satunya yang akan menjadi percontohan PPA untuk didirikan daycare lansia. Ternyata potensi lansia tinggi dan beberapa kecamatan di sampingnya itu banyak lansia tetapi belum ada, dan di situ juga termasuk minoritas Muhammadiyah, minoritas Aisyah. Sehingga kita akan pengen memunculkan itu di desa itu. Nah, ini Bu, ini saya kasih beberapa contoh lansia, Bu. Ini yang saya pamer-pamerkan di beberapa wilayah. Jadi ada beberapa lansia penggerak. Ini Mbak Sadiman, ini penggerak penghijauan di Jogja. Terus ini Bu Suharti, ini penggerak tenun stagen di Seragen, Bu. Nah ini kalau Bu Sumarse ini di Jakarta, beliau aktivis HAM. Ini udah lansia di atas 70 tahun, Bu. Di atas 70 tahun. Dan Bu Sumarsi ini masih sangat, suaranya masih sangat menggempar, tapi beliau tidak mau masuk di dunia politik. Itu. Nah, kembali lagi, ini kapan Bali? Kami siap, tidak harus saya datang ke sana. Saya tidak harus datang ke sana. Saya di Aceh, ini tidak datang ke Aceh. Tapi memang saya kemarin ada pesantren lansia di Aceh, saya datang ke sana, saya di sana sekitar 4 hari, langsung saya melakukan dampingan kepada PDA Banda Aceh yang di situ akan mendirikan daycare lansia. Saya dampingi, sudah ada 2 gedung, sudah ada ini, saya dampingi menentukan pengurus, saya dampingi membuat job desk-nya apa saja sih gitu ya. Saya bukan mendampingi membuatkan, tetapi memberitahu bahwa ini seperti itu. Nanti penataan ruangannya begini. Rata-rata karena kami yang PPA MKS sudah terlanjur memberikan contoh condong catur sebagai daycare lansia, maka seluruh Indonesia sekarang daycare lansia itu ya sekolah lansia. Padahal sebetulnya sekolah lansia itu adalah salah satu bagian dari kegiatan daycare yang itu dilakukan temporary. Saat-saat tertentu, apakah itu setahun sekali dilakukan sampai mendapatkan kelulusan. Misalnya sekolah lansia itu kalau BKKBN itu ada 10 kali pertemuan. BKKBN ada sekolah lansia, Bu. 10 kali pertemuan, tapi 10 kali ini dilakukan sebulan sekali, berarti 10 bulan. Lah mungkin kita tidak perlu 10 bulan karena itu energi yang dibutuhkan juga cukup gitu ya. Sebulan hanya 1 kali pertemuan, tetapi persiapan menuju pertemuan itu kan juga riwah ya Bu ya. Dan apakah kita istiqomah misalnya sebulan sekali terus tidak riwah gitu ya. Nah seperti itu. Makanya mungkin kalau sekolah lansia seperti di Condong Catur itu kan 3 bulan misalnya. Seminggu bisa 2 kali pertemuan atau sebulan berapa kali pertemuan begitu ya. Nah itu sampai dengan ujiannya lah. Saya itu sedang memikirkan setelah dia dapat ijazah itu loh diapakan ijazahnya itu. Saya sampai kenapa kok harus ijazah ya? Padahal indikator penilaiannya seperti apa? Ini jadi pemikiran kita juga. Kita sedang karena beberapa kami di PPMKS juga menjadi guru di sekolah lansia Condong Catur itu. Bahkan advokasi sosial, ada advokasi sosial, materi advokasi sosial lah. Kalau memang seperti itu kan harusnya kita juga bisa memunculkan Bu Sumarseh yang lain dari sekolah itu ya. Condong Catur sekarang kemarin wisuda angkatan ke-7. Dan sampai saat ini setelah kita evaluasi, setelah kita monitoring evaluasi, juga belum muncul orang yang sudah lulus itu memberikan sesuatu untuk bisa menjadi best practice begitu ya. Belum muncul itu Bu. Makanya ini menjadi pemikiran kita juga. Nanti Mei tanggal berapa itu ya? Saya 24 atau berapa ya? 24 Mei itu saya diundang ke Medan.
untuk wisuda sekolah lansia Kota Medan. Waktu saya pulang dari Aceh itu Bu, saya singgah di Medan. Di Medan saya 3 hari, juga gitu mendampingi daycare lansia Kota Medan. Makanya ini tanggal 24 saya diundang dan terus terang saya tolak Bu, saya belum bisa jalan. Saya belum bisa jalan dengan leluasa, kalaupun pakai kursi roda saya enggak pede aja. Artinya masih ada perlu bantuan orang begitu ya. Makanya saya ini akhirnya online nanti. Saya hanya menyaksikan online saja. Kenapa mereka memaksa saya yang datang? Karena saya merasa berterima kasih sama Mbak Titi ini mendampingi kami 3 hari sampai kami bisa ini itu gitu. Saya sengaja karena Surabaya atau Jogja Aceh, Jogja Medan itu sangat mahal di biaya Bu. Kita saat itu PP tanpa membebani wilayah ya. Kami itu ya 10 juta itu PP itu untuk dua wilayah itu lu kurang Bu, kurang uang segitu. Akhirnya memang kami dapat donasi dari Lazismu sehingga kami siapkan, saya bersama Bu Handa waktu itu memang di Aceh hampir seminggu Bu, kami di Aceh Medan seminggu, dan itu Aceh Medan pun jarang ada pesawat Bu, saya naik bis selama 10 jam dari Aceh ke Medan dengan Medan yang dengan perjalanan yang cukup menegangkan begitu ya. Nah itu Ibu. Jadi eh, evaluasi bagi kami di PPA adalah alumni sekolah lansia. Sekolah lansia itu yang harus kita apakan gitu ya. Kalau sekarang kan alumni atau lulusan dari perguruan tinggi itu kan masih fresh masih segar-segar, masih ngelamar ke sana kemari gitu ya Bu ya. Bisa. Tapi kalau alumni ini kan ya paling tidak baru bermanfaat untuk dirinya sendiri, mengasah ilmu, bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, bisa menyiapkan untuk bekal kehidupan yang abadi nanti. Paling tidak itu dulu. Tetapi kami sebagai organisasi yang berkemajuan tentunya pengenlah ada best practice dari alumni-alumni itu yang bisa kita munculkan. Semisal seperti ini Mbak Sadiman, Bu Suharti, terus Bu Sumarsih, begitulah. Semisal seperti itu. Itu Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi ini, kayaknya sudah 1 jam lebih. Monggo kita sudahi, ada kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang kurang menukik dari apa yang diinginkan Ibu-ibu, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Bu, kami pengen loh Bu, sebetulnya kalau mau daycare itu seperti apa saja yang harus kita persiapkan. Nah itu cukup Bu Wati nanti yang akan menyampaikan. Nggih. Dan Bu Sari sudah hafal dari awal. Nggih, itu aturan, pedoman macam-macamnya sudah ada gitu. Itu Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Betul nggak Bu? Kalau terima kasih bahasa Balinya itu suksma. Saya cari di YouTube di internet kemarin, apa ya terima kasih ini. Matur suksma. Matur suksma. Ada maturnya ya? Boleh Oke. suksma gitu, boleh. Suksma jangan suksma Bu. Oh, suksma saja ya? Suksma. Oke. Itu saja Ibu, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Monggo ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama, monggo. Silakan Bu Aryun. Nggih, terima kasih kepada Ibu Titi atas pemaparannya beliau ya. Saya tuh sampai speechless ya, terkesima gitu ya. Jadi memang kita itu ya mohon maaf ya Bu ya, memang saya sendiri juga punya orang tua ya. Jadi tadi itu mendengarkan penjelasan Ibu itu saya jadi flashback gitu ke orang tua saya gitu ya. Kebetulan juga masih sehat beliau-beliau dan juga ikut sekolah lansia Bu. Bapak saya sudah diwisuda juga. Bapak ibu saya dari BKKBN itu, ibu saya istilahnya yang pelopor lansia itu ya istilahnya ya. Nah, ibu saya juga mengajar Bu di PKBM. Sebagai lansia istilahnya itu tadi Ibu itu mengajar produktif ya. Produktif, jadi mengajar kayak menyulam gitu-gitu dan yeah. bagi
ini di PKBM itu gitu. Ya, ya, Karena ya. PKBM itu yang mengelola adalah tante saya yang mengelola Hmm, PKBM. Jadi memang keluarga ya Bu ya, saya pertama ya, tadi yang dari Bu sampaikan memang harusnya memang keluarga sebagai pendukung utama, ya. terus kemudian kita kayak sebagai Aisyah ya. Aisyah terutama di sini tadi saya catat dengan adanya lansia yang produktif dikembangkan, lansia yang apa istilahnya yang butuh bantuan juga kita bisa dengan semacam foster care ya Bu ya. Iya, Jadi betul. ada seperti Home care, Bu. peduli Kalau home anu, care ya. ya, Oh ya, home care ya. Jadi bukan kayak panti asuhan gitu kan ya, bukan tapi home care. caregiver. Ya, Nah, caregiver oke, biasanya membutuhkan. care. Oh, baik, baik. Jadi ini memang menarik untuk kita diskusikan ibu-ibu sekalian karena memang tanpa kita sadari ini juga sebagai bagian dari dakwah Asyik kepada masyarakat ya. Tentu saja ini sangat penting. Kita akan buka sesi pertama ini dengan 2 pertanyaan. Mungkin dari langsung saja open mic kepada Ibu Nur Asia. Tapi ini sudah nyatat segini banyaknya ini. Ibu Wakil Ketua, Ibu Siti Asya bisa open mic langsung boleh Bu. Ya, enggak usah ketik mungkin. Jadi biar kita mendengarkan. Kali beliau ini advokat. Jadi ya Wah. lebih enak mendengarkannya lewat suaranya saja ya. Baik, maaf Oke, saya monggo. off cam Oh, ya Bu ya. Ini soalnya masih kredit saya ini. Cuman tadi Oke, saya monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah kadung nulis banyak ini kok masih disuruh bicara ini. wabarakatuh. Gitu ya. Biar benar aja. Baik kalau gitu gini aja deh. Nggih. Mungkin saya ulang pertanyaan saya yang sudah saya tulis. Saya punya pengalaman Ibu. Saya mengurus dua ibu bapak saya. Ibu saya baru saja bulan lalu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu usianya 75 dan bapak saya sekarang masih ada usia 85. Mengurus orang tua itu berat, Bu. Jujur. Hmm, Perlu pengorbanan, kesabaran, dan sebagainya. hmm. Yang kata orang sabar. Tapi kalau orang tidak mengalami sendiri mungkin cuma bisa bilang sabar. Tapi saya Betul. sangat mengalami, apalagi kondisi ibu saya sakit stroke dan bapak saya sekarang juga jalannya juga tidak seperti biasa, artinya lututnya sakit jadi jalannya juga tertatih-tatih. Jadi itu perlu tenaga, perlu biaya karena apa kita berobat dan sebagainya. Nah, pernah ibu saya bilang begini, aku mau tinggal di panti jompo katanya. Kenapa? Saya bilang, banyak temannya. Hmm. Kalau di rumah-rumah sebesar ini sepi, nggak ada orang, anak-anakku nggak ada yang datang. Jadi Hmm. saya enak saya di panti jompo. Dia menyebutnya panti jompo. Hmm. Jadi temannya banyak. Saya lihat di TV itu kayaknya senang diajarin ini, diajarin itu. Dari berkaca dari situ ya Bu ya, kayak di Kerlansia itu urgent untuk kita buat, untuk kita bangun, mungkin di Aisyah wilayah ataupun daerah. Karena contohnya seperti ini. Jadi kadang ibu saya, bapak saya itu bengong sendiri. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran beliau itu. Bengong sendiri, rumahnya besar tapi anaknya nggak ada yang datang, cucunya nggak ada yang datang. Itu mungkin salah satunya. Dan contoh ada Bu di daerah Panjer dan Pasar Selatan itu kemarin. Suami istri sudah lansia tinggal berdua tanpa anak. Mereka bekerja jualan boneka-boneka apa balon-balon itu. Pertama suaminya meninggal, tidak ada yang tahu tetangganya. 2 hari kemudian istrinya meninggal karena istrinya stroke, jadi nggak ada yang ngasih makan, meninggal pula di dalam situ. Jadi sudah bau, baru tetangganya tahu bahwa ada yang meninggal 2 orang. Nah, contohnya seperti ini Bu. Mungkin kita, kalau mungkin orang Aisyah tingkat ekonomi mungkin insya Allah masih bisa kita katakan menengah ke atas ya. Kita yang orang di desa-desa yang mungkin saya lihat orang di jalan-jalan orang tua-tua pada jualan itu sebenarnya mereka sudah tidak layak bekerja untuk menghidupi dirinya. Jadi mungkin ini yang bisa karena saya baca juga bahwa lansia di Indonesia tuh kondisinya memang sangat memprihatinkan karena memang kalau orang sudah tua dianggap sudah tidak berguna istilahnya seperti itu gitu.
Jadi mungkin itu Bu pengalaman saya mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Berikutnya Bu atau Sari, Iya, lanjut dulu Bu Sari Nggih. monggo. Saya. Nggih, Bu Sari. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bu Titik, terima kasih sekali atas Sama-sama kehadirannya, Ibu. materinya. Jadi alhamdulillah ini semakin menyemangati wilayah Bali. Jadi memang salah satu program kita itu adalah mempunyai daycare lansia. Tapi waktu kemarin waktu pas Tanwir, sebelum Tanwir juga kita juga agak ragu ini katanya hanya bisa didirikan oleh daerah dan cabang. Ya. Tapi kemarin Tanwir juga saya sampaikan bagaimana kalau wilayah yang membuat daycare lansia kan gitu. Jadi kemarin sempat mundur gitu kita. Tapi kayaknya sepertinya wilayah bisa, cuman belum ada panduan ataupun declare ataupun resmi secara resmi disampaikan bahwa oke, wilayah boleh mendirikan daycare. Jadi kemarin sempat kita membuat tim itu termasuk Mbak MC-nya itu Mbak Anis, panggilnya ada Mbak Yunan, ada Mbak Anis itu. Mbak Anis, Mbak Wati, nah kemudian wakil ketua yang membawahi MKS itu Bu, ya itu kita pengennya memang mempunyai daycare lansia, karena ternyata tidak sampai pemerintah ini tidak sampai ke grassroots ya. Banyak kemarin kita juga kecolongan bahwa ada lansia yang sampai diangkut oleh dinas sosial dan dibawa ke panti jompo yang non muslim. Itu yang memang awalnya saya sangat terharu. Ini ada lagi Mbak Wati di Merpati itu, mbahnya si siapa itu yang sudah tidak apa-apa itu sakit-sakitan. Ini juga PR MKS. Jadi banyak sekali kasus yang sebenarnya pemerintah tidak sampai ke bawah. Makanya saya pengen wilayah ayo punya daycare. Jadi ini menyemangati, ayo teman-teman mungkin bisa dikombin ya Bu Titi antara profit dan non profit ya. Karena betul. tapi kendala kita memang biaya, satu biaya harus mempunyai tempat. Jadi mohon doanya, memang kemarin kayak ke Pak Zulfikar, salah satu kita wakil kita ini yang proposal juga sudah saya sampaikan juga. Saya pakai uang ini 1 juta, pakai nyewa tempat aja dulu, seperti itu beliau menyemangatinya. Nanti sambil cari dana perkembangan berikutnya bagaimana. Tapi ini ya sekali lagi Bu Titi terima kasih, ini menyemangati kami yang ada di Bali. Ayo kita tetap merapat lagi, semangat lagi untuk kalau bisa ya kita harus mempunyai daycare karena memang sangat dibutuhkan di Bali, itu sangat dibutuhkan. Nih, matur nuwun Bu Titi, mohon maaf, mohon masukannya, mohon guidance-nya, motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Saya komen ini kita diskusi ya Bu ya. Jadi untuk yang Bu Nur Asia tadi sebetulnya ya begitulah kalau saya itu merawat ibu, bapak sama mertua perempuan selama 6 tahun, saya jadikan satu di rumah. 6 tahun. Qadarullah 2018 bapak kapundut atau meninggal, 2019 ibu saya meninggal, 2020 mertua perempuan saya meninggal. Jadi beliau meninggal berurutan dari bapak saya dulu. Itu selama 6 tahun insya Allah Bu, 5-6 tahun saya merawat di rumah bertiga, jadi ada satu kamar itu ada bertiga begitu. Terus di tahun kelima mertua perempuan saya itu bukan banyak, ada 8 putranya mertua itu ada 8, tetapi yang dipilih beliau itu memilih ikut suami saya. Lah mau enggak mau kan harus saya yang tinggal di tempat saya. Tahun kelima itu kakak-kakak itu udah mulai iri. Kok enak sampean sing birrul walidain, aku nggak bisa. Kakak-kakaknya suami. Akhirnya bergilir Bu. 2 bulan di tempat saya, 2 bulan di rumah siapa, gilir gitu akhirnya. Sampai beliau meninggal itu, mertua.
Tadinya di tempat saya memilih ikut suami karena suami saya anak terakhir, jadi memilih. Nah, itu memang aduh Bu menyenangkan, apa ya, susah-susah sedap tapi Bu bagi saya. Nah, itu kalau kita merawat orang tua, akhirnya apa Bu? Rumah saya itu terbuka untuk para orang tua di tetangga-tetangga saya, tetangga sekitar saya. Allah. Jadi biarkan mereka, bahkan saya datangi mereka, Bu, jenengan kalau di rumah ngapain gitu, yang tetangga depan itu, ya habis masak sudah, nggak apa-apa Bu, ini momong cucu, ada yang momong cucu, Bu, kalau momong cucu ajak ke tempat saya saja. Jadi sama cucunya main ke rumah saya antisipasi itu karena saya belum bisa ya mengantar ke daycare, nggak ada di Surabaya juga belum ada. Akhirnya saya mencoba mencari apa ya, kalau orang Jawa bilang nek wis kepepet metu akale gitu ya. Kalau sudah kepepet keluar keluar cara gitu ya, mencari cara. Nah itu tadi saya datangi, akhirnya ada sekitar 3 atau 4, itu pun tidak semuanya datang bersamaan Bu, bergantian. Karena kalau bersamaan datang bareng yori riwah juga beliau itu ibu saya keramaian kok wong-wong rene sampai putune kabeh itu. Jadi memang ya itu tadi loh, susah-susah sedap gitu kalau saya merasakan gitu ya. Dan ada kalanya kita sebagai anak ibu ya, mungkin yang Ibu Anis Yuna itu masih produktif ya orang tuanya. Kalau kebetulan orang tua saya itu tiga-tiganya itu sudah butuh bantuan Bu. Yang bapak saya itu karena diabetes, glaukoma, 10% penglihatannya berfungsi. Nah, terus ibu saya itu karena apa? Penyumbatan pembuluh darah otak yang tidak bisa dioperasi sehingga agak lupa. Nah, kalau mertua perempuan saya memang sudah pikun. Jadi ya, dan saya itu tidak boleh saya sendiri yang merawat suami ya, dan saya melibatkan orang lain. Kalau saya sudah merasa capek, suami sudah merasa capek, saya rela mengeluarkan uang 100 atau 150.000 memanggil home care Bu. Memanggil perawat lansia seharian ditemani oleh mereka. Itu senang. Jadi undang siapapun yang bisa menghibur orang tua di rumah, itu saya Bu. Jadi setiap bulan tuh paling 2 atau 3 kali itu saya memanggil orang untuk nemani, dan saya rehat, me time saya keluar, tidak. Itu yang saya lakukan dan ternyata itu cukup efektif gitu ya. Menurut saya cukup efektif. Dan di akhir-akhir malah lebih sering mengundang home care karena kamu itu selalu kan saya itu di rumah saya murotal gitu ya. Aku yo ndak, yo wis apal. Murotal itu kan sudah hafal gitu. Jadi harus ada diselang-selingi gitu lah. Seperti itu. Jadi ya murotal, ya musik, ya angklung. Kalau saya ini kan ya kalau karena orang Jawa ya, orang tua saya itu orang Jawa, gending-gending Jawa itu juga suka. Radio itu lebih suka beliau. Ya, radio betul Bu. Radio itu beliau lebih suka. Jadi makanya kalau masih ada RRI itu beruntung saya masih ada RRI, masih ada. Nah, ya RRI itu yang paling suka. Kalau radio-radio yang kekinian tuh nggak pernah mau. Beliau itu mesti milihnya RRI. Masih Dan itu iya ada wayang, ada seperti itu. Itu yang beliau suka. Jadi itu kita ngikuti aja. Itu yang pertama untuk pengalaman ya, sharing pengalaman. Terus yang kedua tadi saya menarik Bu Nur Asia tadi bahwa orang tua berjualan di jalan sebetulnya mereka sudah tidak layak kerja. Oke, itu mereka memang kalau sudah tua tidak layak kerja di jalan, tidak layak kerja di jalan. Tapi bagaimana kita bisa mencarikan tempat untuk mereka bisa bekerja, beraktivitas itu? Karena apa? Karena mereka masih, walaupun sudah tua, mereka masih ingin menghasilkan sesuatu itu sendiri. Mereka tidak kayak saya, misalnya kondisi saya, kaki saya seperti ini. Kalau ada orang datang, ya Allah Mbak, sakno, kasihan ya sampean itu udah. Jangan bilang begitu, itu tidak menumbuhkan semangat, gitu loh. Saya mengalami sebagai orang yang disabilitas sementara gitu ya. Saya menyatakan kepada suami bahwa saya itu sekarang lagi disabilitas sementara. Saya akhirnya merasakan bahwa orang disabilitas yang nggak bisa jalan tuh seperti apa. Sakit rasanya kalau dikasihani tuh Bu. Jadi tapi kasih semangat gitu ya. Kasih semangat, jangan. Saya tuh kalau mau ambil apa kan saya sudah jalan pakai walker itu sudah cepet Bu.
sekarang udah cepet tek 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 gitu. Cuman kalau kursi roda saya karena rumah saya itu ada naik turunnya ya. Jadi agak sulit juga kalau di dalam rumah saya pakai kursi roda gitu ya. Jadi saya mending pakai walker gitu ya. Udah cepet. Mau ngambil kerupuk misalnya, udah di ini harus jalan 2 atau 3 langkah itu. Suami selalu udah diam, tak ambilkan. Aku bisa kok, ngapain aku diambilkan? Dulu waktu aku sehat juga nggak pernah nawarin itu gitu kan. Jadi waktu saya sehat, waktu ngambil kerupuk ya saya ngambil sendiri, dia nggak pernah nawarin gitu. Begitu saya kondisi begini ngapain nawarin gitu kan. Jadi merubah sesuatu yang tidak memberikan semangat menurut saya gitu ya, menurut saya. Tapi menurut dia itu dia kasihan gitu. Tapi jangan dikasihani lah orang-orang seperti itu. Tapi kasih semangat bahasa-bahasa yang menumbuhkan dia bisa melakukan itu sendiri dan kita tetap ada kewaspadaan gitu ya. Kewaspadaan bagaimana menjaganya tapi tidak menjaga yang kelihatan banget begitu lah. Itu ternyata ada seperti itu, rasa seperti itu ada. Jadi itu tadi Bu, kalau Bu Nur Aisyah, oke kita kasihan mereka jualan di jalan, dia tidak layak, ya, tapi ayo jangan hentikan dia berjualan. Tapi apa solusi yang baik supaya dia tetap beraktivitas, tapi kita bisa membantu. Nah, itu yang mungkin yang apa beda yang harus kita lakukan gitu ya. Gitu. Kalau Bu Sari di konsepnya Aisyah, panduan Aisyah itu memang belum profit yang harus kita lakukan, tapi kita membuat komunitas, membuat kebiasaan-kebiasaan di daycare itu adalah sebagai tempat, sebagai wadah kegiatan lansia. Jadi sebagai wadah kegiatan lansia yang tentunya tidak terlepas dari kos atau biaya gitu ya. Dan tidak terlepas dari biaya dan itu harus kita pikirkan matang-matang. Apakah ini nanti sebagai tempat saja atau sebagai tempat sekaligus fasilitas yang kita berikan kepada lansia, itu yang harus kita pilih nanti daycare kita. Seperti apa? Kalau yang profit, yang jelas kalau profit itu pangsa pasar kita sudah berbeda. Persiapan kita juga sudah harus berbeda. Harus dikelola paling tidak ada caregiver di situ. Ada perawat lansia di situ. Paham tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan lansia, bagaimana memperlakukan lansia, nah seperti itu. Itu kalau kita pilihannya nanti ada satu Bu, non profit atau profit. Kalau untuk membiasakan dan untuk mengetahui semampu apa sih kita mengelola, kita non profit aja dulu. Nah, kalau non profit ini nanti ibu daycare-nya itu sudah tercatat di pemerintah yang bahasanya adalah LKSLU, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, insya Allah akan ada kemudahan program-program atau kegiatan yang itu bisa memberikan sharing pendapatan kepada kita. Misalnya kegiatan posyandu lansia. Sudah akan ada dari dinas sosial itu biaya untuk posyandu itu sekian. Itu bisa dikelola oleh daycare. Gitu. Jadi awalnya kita seperti itu Bu. Kalau kita non profit, kita bentuk dulu lembaganya dengan tepat, kita daftarkan ke pemerintahan, Kementerian Sosial, tidak pakai ke Kementerian Hukum HAM Bu, enggak sampai ke sana, enggak pakai ke sana. Enggak pakai yayasan gitu. Enggak perlu Bu. Kalau sekarang di Aisyah atau di Persyarikatan Muhammadiyah tidak diperbolehkan membuat yayasan yang punya akte notaris di dalam organisasi Aisyah Muhammadiyah. Oh baik. Nah, jadi kalau dengan pemerintah itu nanti akan hanya keluar izin operasional. Pendiriannya adalah oleh organisasi kita. Jadi tetap Aisyah. Ya, tetap Aisyah. Lah nanti persyaratan untuk mendapatkan izin operasional adalah akte pendirian itu. Pendirian didirikan oleh organisasi kita sendiri. Oh baik. Itu ya. Jadi nanti hanya sebagai persyaratan aja lah. Nanti izin operasionalnya keluar di kita melakukan kegiatan itu dan sudah tercatat oleh pemerintah. Pemerintah banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan lansia. Apalagi kalau penjenengan menemukan hal-hal tentang lansia yang marginal bla bla bla, infokan ke pemerintah. Itu nanti akan menjadi peluang besar pemerintah untuk merangkul penjenengan semua.
Iya, iya. gitu. Kemarin saya yang di Gianyar itu juga ada seperti itu, LKSLU, dan itu akhirnya apa? Pemerintah Gianyar, Dinsos Gianyar itu ya ke situ semua dananya. Iya, iya. Selama kita bisa menunjukkan aktivitas itu untuk kegiatan lansia, pemerintah Iya. akan mesti memberikan itu. Tidak akan dipungkiri. Apalagi dengan komandan yang sudah cocok di Bali. Ada Bu Sari, ada Bu Yunani, Bu Anis Yuna, ada Bu Rahmani, ada Bu Fatmawati, ada tadi Bu Nur Aisyah yang notabene apa ini ya, apa advokat ya. Nah, pasti Iya, bisa betul. Bu. Insya Allah akan bisa. Dalam Bismillah. ya, Pengacara kondang. pengacara kondang. Nah itu insya Allah bisa Bu. Yang pertama adalah legalitasnya resmikan dulu. Legalitasnya resmikan dulu. Kalau di Aisyah memang aturan kita itu amal usaha Aisyah kesejahteraan sosial tidak boleh, belum ada aturan didirikan di wilayah kecuali rumah sakinah. Kecuali rumah sakinah. Ada 5 amal usaha kecuali rumah sakinah. Nah, tetapi wilayah boleh melakukan inisiasi pendirian di tingkat wilayah. Yang ada di dalamnya, pengurusnya itu libatkan orang dari cabang dan daerah. Wilayah menginisiasi pendirian, libatkan cabang dan daerah untuk menjadi pengurus di situ. Wilayah itu tinggal melakukan apa ya? Memonitoring, membimbing, mendampingi begitu. Yang bekerja biar daerah dan cabang. Ya, dan itu akan memudahkan ibu-ibu tidak harus membuat legalitas ke tingkat pusat. Misalnya kalau didirikan di PDA Denpasar misalnya ini ya, berarti nanti yang membuat legalitasnya cukup di wilayah saja. Kalau mendirikannya di tingkat wilayah, misalnya Daycare Aisyah PWA Bali, nanti perizinannya ke pusat loh. Nah, izin pendiriannya ke pusat. Pusat sih tenang-tenang saja, artinya boleh saja, monggo mendirikan, enggak. Kita sudah punya aturan jangka waktu pendirikan, penandatanganan, bla 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 kan sudah ada, diatur di tuntunan AUA Kesos. Jadi kita akan tetap melakukan itu, tetapi akan lebih baik kalau itu di daerah mendirikannya atau di cabang, karena itu mendekatkan layanan kita dengan lansia. Lebih ke sana. Setelah kita melakukan evaluasi, monitoring ke beberapa wilayah, oh ternyata kalau didirikan di cabang itu lebih dekat lansianya. Nggak ada bingung-bingung. Nanti saya kalau mau datang ke daycare naik apa? Nggak akan bingung itu. Karena sudah ada dekat dengan posisinya, posisi tinggal lansia itu. Itu. Jadi sebetulnya kita di aturan kita itu kalau kita pikir-pikir, oh iya, kalau dipikir-pikir memang itu mendekatkan layanan ke masyarakat itu jauh lebih mudah. Tapi saya juga tidak tahu misalnya apakah di Denpasar itu sangat sulit untuk mencari orang-orang di cabang atau di daerah yang bisa meng-create atau melaksanakan daycare itu. Nah, orang wilayah kan juga orang cabang. Iya, Gitu. Bu, betul. Ya, Dan juga orang wilayah kan juga orang daerah, Bu. Nah, Iya. itu. Lah kalau didirikan di daerah kan juga bisa berada di tengah-tengahnya. Tetapi memang ada aturan kalau dia pimpinan harian atau ketua BPP tidak boleh menjadi ketua amal usaha. Itu saja. Kalau selebihnya, Bu, ini karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan orang yang bisa melakukan kegiatan ini, boleh nggak BPP, misalnya ketua BPP menjadi anggota? Boleh, di aturan boleh, asalkan bukan ketua. Misalnya ketua majelis tablik menjadi ketua AUA, nggak boleh. Menjadi anggota dari pengurus boleh. Kalau anggota kan tidak mempunyai kebijakan yang bisa diputuskan ya. Yang punya kan ketua ya. Walaupun itu harus melalui diskusi dan macam-macam. Tapi kan otoritas ketua sebagai pengambil kebijakan gitu ya. Tentunya dengan yang ada di atasnya, organisasi di atasnya. Nah itu, Bu.
Jadi monggo kalau wilayah nggak bisa ini harus ada campur tangan wilayah silahkan, tetapi dalam artian inisiasi pendirian dan di situ nanti harus ada klausul dalam tahun keberapa itu sudah harus dipasrahkan atau diserahkan ke organisasi di bawahnya. Itu. Tetapi kalau kami beberapa pengalaman kemarin itu yang sedikit Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur juga begitu. Sudah dapat dapat hibah gedung balai lansia megah banget Bu. 3 hektar dari Pemda, dari Dinas Sosial Provinsi. 3 hektar dibangun, gedungnya berlantai 3 Bu. Gede banget lah pokoknya di Kaltim itu. Sudah kita yang melaunching peresmian balai lansianya itu PPA yang melaunching, ada Bu Latifah, ada Bu Bayin yang datang ke sana. Kebetulan kemarin pengennya ngajak saya, tapi saya kebetulan harus ke Aceh gitu ya. Jadi saya nggak bisa ke sana, nggak bisa ikut. Nah, itu yang juga begitu Bu. Boleh silakan PWA mendirikan, tetapi inisiasi. Nah, kita melihatnya dari apa? Dari SK pendiriannya. SK pendiriannya. Tetap di situ ada dicantumkan ada orang wilayah. Ada orang wilayah yang ada di situ, pengurusnya ada orang wilayah yang ada di situ. Tidak apa-apa. Jadi kalau Bali mau seperti itu silahkan monggo, wilayah monggo, tetapi sebatas inisiasi. Sebatas inisiasi. Dan sampai sekarang, kemarin sudah didampingi, saya sudah membantu membuatkan Bu Latifah contoh gitu ya. Karena Bu Latifah itu datang ke sana, Mbak Titi saya tolong dibuatkan materi untuk saya sampaikan di Kaltim. Sudah saya buatkan materi tentang kelembagaan, tentang ini. Sudah saya kasih contoh, dikasih waktu 1 bulan, mereka janji habis Lebaran akan dikirim ke PP susunan dan akte pengajuannya. Sampai hari ini alhamdulillah kok ya belum belum sampai ke PP gitu ya. Kami sudah memberikan contoh-contoh ke mereka. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Jadi monggo sekarang dirapatkan kembali, merapat kembali di PWA dan PDA terdekat yang memungkinkan nanti mendapat tongkat estafet. Tongkat estafet dari Deker Lansia itu siapa? Itu harus mulai banyak dilibatkan. Karena nanti memang biar kita tidak paling tidak aturan yang kita bikin ya kita patuhi. Bukan aturan yang kita bikin kita langgar. Seperti itu. Kami juga masih bahkan kemarin itu ada tuntunan AUA yang khusus mengatur tentang kepengurusan, tentang pendirian itu nomor 1 tahun 2023 sudah selesai dan kita sudah sosialisasikan di konsolidasi nasional yang bulan Februari kemarin, tetapi belum kami turunkan ya karena ternyata masih ada beberapa revisi dari Biro Organisasi PPA. Dan ini sudah clear, nanti bulan Juni kita akan ada konsolidasi nasional MKS dan amal usaha di bulan Juni akhir. Kita akan konsolidasi itu akan kami sampaikan tuntunan yang terbaru itu. Itu mungkin Bu Sari dengan semangat 45 nggak boleh ya, harus semangat 2005 ya, 2025 supaya berkemajuan kita akan support Bali untuk itu. Monggo. Kalau misalnya seperti kemarin saya di Medan, Kota Medan langsung, bukan PWA Sumatera Utara, Kota Medan langsung rapat dengan timnya ngundang kami bisa hadir dengan catatan tolong rapat ini pun undang wilayah saya gitu karena ini nanti akan menjadi embrio tugas barunya wilayah ke daerah yang lain gitu Bu, mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang kurang dibutuhkan. Bu, terima kasih sangat lengkap sangat lengkap yang disampaikan Bu Titi ini ya. Ini menjadi inspirasi Bu dan juga insight ya yang baru buat kami karena ini juga nantinya tadi amal usaha itu yang mungkin ya yang ke depan bisa lebih di-clearkan memang Bu, apakah ketika kita memiliki amal usaha misalnya dari wilayah itu berarti tetap harus nantinya diserah terimakan gitu Bu ya intinya ya ke pimpinan di
level berikut apa di bawahnya gitu nggih. Nggih. Jadi nanti pengelolaan kayaknya ya. Tapi ke depan kan masalah ini akan ada Bu ya, akan ada panduannya nggih. Jadi Iya, mungkin iya, Bu. nanti ke depannya terkait hal ini kami akan lebih banyak konsultasi ke Bu Titik ya. Nggih, Nanti monggo. dari KS Bali nggih. Dan jangan berpikiran bahwa kalau daycare ya sudah itu tugasnya MKS, oh bukan. Tugas semua BPP. Nah, itu dia. Tugas semua Terima BPP kasih Bu. gitu. Itu memang harus Jadi disampaikan. memang Ya, ya. core-nya atau penanggung jawabnya atau jenis amal usahanya masuk amal usaha kesejahteraan sosial. Tetapi Ya, yang ya. di dalamnya adalah BPP yang ada di sana. Itu yang Iya. harus Bu, termasuk tablik karena nanti di dalam kurikulum itu ada Masuk materi-materi atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, ketablikan, ketarjian. Nah, itu Iya, harus iya. turun ya tablik walaupun di MKS Nggih, banyak Bu, mubalighot. insyaallah. Nah, Nggih. tetap tablik harus turun begitu. Ya, Misalnya Bu, tentang insyaallah siap. kegiatan rekreasional atau kegiatan peningkatan ekonomi, ada majelis ekonomi harus turun. Gitu. Ah, Kali ini nggih. MKS yang hanya ya melihat dulu. MKS menginisiasi pendirian, disupport oleh yang lain dalam penyusunan kurikulum. Nah, itu Oh. Bu. Jadi saya kok jadi melihat Bu Wati nanti kasihan kalau saya tidak sampaikan ini gitu ya. Takutnya nanti, Bu Wati ini tugasmu ini amal usaha daycare ini MKS tidak, semuanya harus terlibat. Itulah namanya kolektif kolegial begitu, Ibu. Ya. Kalau Terima kasih Bu ini Titi. di Masya Bali, Allah. alhamdulillah Bu Titik itu Nggih, selalu sinergi antara majelis dan lembaga. sip, Jadi nggih. ada nanti memang kita serahkan kepada ahlinya masing-masing. Nggih, Jadi nggih. juga ikut untuk pemberdayaan ekonomi, nanti Iya, spiritual dengan betul. TK kayak gitu. Nanti Nggih. kalau bicara masalah berkas-berkas yang harus kita miliki dengan MHH, itu memang Iya. kerjasama olahraga dengan LBSO kayak gitu. Nggih, nggih, sip, Bu. Alhamdulillah kita bagus untuk sinerginya Sudah, nggih. kolaborasi. Terima Ya, kasih Bu sip. Titik. Nggih, nggih, terima kasih itu. Terima kasih Bu Nggih, matur Titi. nuwun. Salam. Selalu Bu semangat luar Takwalin, biasa. waduh, Ya. kayaknya nih mau nyebrang ini ke Jawa Takwalin. ini. Terima kasih Mbak Titi. Semangat luar Nggih, biasa untuk Bali amin. supportnya. Terima kasih. Nggih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalanan bi amanillah Bu Takwalin. Baik, Terima kasih. Bu Titik ini kok saya lihat jam ini jam 10.05 loh ini. Baru jam 9, Bu. Iya, jam 9 waktu Indonesia Waktu Barat. Indonesia Barat, nggih. Jadi Nggih, ini Bu. kita untuk sesi 2 hanya satu penanya saja ya. Nggih. Karena mengingat waktu, saya persilahkan mungkin di antara ibu-ibu sekalian yang hadir. Alhamdulillah hari ini sampai 4.500 orang. 4.500 ya. Mantap. Mantap. Dipersilahkan ada yang raise hand atau boleh juga di chat ya. Itu kayaknya Mbak Wati mau open mic kayaknya. Iya. Silahkan kalau Mbak Wati, ini silahkan bicara Mbak Wati. itu sudah siap itu menunggu aja dari tadi itu. Oh enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Titi yang alhamdulillah dalam kondisi sehat bisa hadir di majelis ilmu ini. Terus terang Bu Titi bahwa permasalahan daycare lansia memang sudah bikin saya deg-degan, bikin Bu Sari deg-degan, Bu Rahmani yang membawahi saya juga deg-degan gitu. Bagaimana enaknya ini? Tapi ya memang kita harus lebih banyak belajar agar kita lebih paham banyak tentang maksud dan tujuan dari daycare lansia ini. Salah satunya adalah insya Allah pada hari ini sudah disampaikan dengan jelas oleh Bu Titi. Kami dari Bali mungkin tujuan akhirnya memang insya Allah daycare lansia akan ada daycare lansia
tapi awali dengan komunitas-komunitas lansia yang sudah mulai ada di daerah cabang dan ranting yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rahmani. Begitu Bu, penguatan memang harus tetap kami terima dan kita pelajari bersama agar bisa menjadi pembelajaran yang berarti ke depan kita bergerak Aisyah lebih dinamis lagi. Itu aja Bu Titi, terima kasih sekali lagi. Ya, baik. Terima kasih. Tapi ini Bu, pesan saya saja, kalau ini kan sudah banyak komunitas di cabang, daerah, ranting gitu ya. Artinya kan sudah kuat gitu ya. Artinya kan sudah berdiri nih. Sudah berdiri nih komunitas-komunitas. Tapi jangan hanya berdiri. Next, langkahkan. Nah, kalau berdiri 2 kaki kan. Terus melangkahlah dikit. Apa yang dilakukan? Nah, itu yang penting. Jadi ini sudah kuat, udah berdiri, semuanya udah berdiri, sudah ada, tinggal harus dilangkahkan. Kalau enggak akan terwujud nanti. Melangkahkan sedikit aja, 1 kaki aja dilangkahkan. Dari tahapan yang misalnya mau pendirian, tahapannya apa, itu dilangkahkan kakinya. Kira-kira apa sih? Dan nanti kalau ini ternyata kalau langkah kaki saya ke depan satunya harus ngikutin. Nah, itu Bu, nanti insya Allah akan berdiri. Itu Allah, pesannya Bu. aja. Nggih. Makasih. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita simpulkan ya. Bu Titik bisa menyampaikan mungkin sebagai closing statement-nya. Monggo. Oke, baik Ibu-ibu, sebetulnya kalau kita berbicara lansia itu adalah tugas kita selagi kita masih ada, masih mampu. Karena apa? Suatu saat kita juga akan jadi lansia dan kita tidak ingin mengulangi hal-hal negatif yang dialami oleh lansia sebelumnya. Jadi jadilah lansia yang produktif, jadilah lansia yang berdaya melalui komunitas-komunitas positif yang diwadahi dengan kurikulum-kurikulum yang tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi lansia yang produktif, berdaya, bahagia tentunya di dunia dan akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah sangat banyak ya. Biar dicerna dulu Bu Titi ini. Melalui follow up berikutnya. Jadi kita tunggu saja nanti dari Mbak Wati undangannya ya. Supaya ada sinergi juga antara PWA, PDA dan nanti dari PDA juga dengan PCA untuk bisa diteruskan. Kan begitu nggih Bu Titi nggih. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, apalagi sebagai narasumber Bu Titi ilmunya insya Allah berlipat-lipat ini nanti pahalanya kalau kita bisa meneruskan dan mewujudkan ini insya Allah. Mohon doanya ya Bu ya, insya Allah ya bisa kita teruskan ya. Baik Amin, Ibu-ibu, amin. ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ingatkan ada absensi sudah di-share oleh Kakak Fatia di kolom chat. Silahkan diklik, mohon mengisi absensinya. Dan berikutnya kita akan foto bersama, dipandu oleh Kak Fatia. Ya, siap mungkin? Ya, Bentar, Bu. Ibu-ibu silahkan. Untuk layarnya ada 5 ya, layarnya ya. Jadi ibu-ibu open cam, kita akan hitung ya. 2 layar ya Mbak ya? Di Oh, sini ada, 2 layar. dipakai 2 layar. Oh, baik, baik. 2 Baik, layar di siap. sini. Ya. Iya, Ya. sekarang halaman 1 dulu. 1, 2, 3 Ya. senyumnya. Siap-siap dulu. 1, 2, 3. Bentar. Senyumnya ditahan. Ditahan. Biasanya Ya, perutnya yang halaman ditahan Kak kalau kayak gini. Ini senyumnya. halaman 2 silakan. Kameranya Ya, dibuka halaman yang 2. halaman 2. Ada Ibu Emma, Bu Kois, silakan. Kameranya dibuka. 1, 2, 3 senyumnya ditahan.
Ya, sudah. Jazakillah Sudah, khair. terima kasih ya. Ya, Sudah Ustaz. semua. Terima kasih. Oke, Mohon terima maaf ya. kasih. Mohon maaf lahir batin, Ibu-ibu. Nggih. Mari Ibu-ibu, demikian nggih acara GPM kita pada pagi hari ini. Ini ada tamu juga dari Lampung, Ibu Khaironi, Bu MKS Khairani, Lampung. Rambuh Nggih, Lampung ya. kehadirannya. Assalamualaikum ibu-ibu. Nggih. Ini Bu Sri Murtini juga Semarang Ya, saya ya. mohon maaf Dari ini Semarang. lagi Oh, absen. Ya, Jawa Tengah. Nggih. Ya. Ya, Jawa terima Tengah kasih banyak Bu. ya, Bu ya. Semoga Bu Ibu Titi terima sehat ya, kasih cepat Mas. sehat kakinya ya. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bu. alhamdulillah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan beberapa ibu-ibu yang dari luar Bali yang Iya, saya ini ada Bu Sri ini ya. Murtini, Bu. Ya, dari ini dari UMP, dari PWA, provinsi lain. Bu Sri Ya, Murtini Jawa juga Tengah, Bu Sri Murtini Jawa Tengah. Beliau tinggal di Semarang. Dari Oh, Jambi, Jambi iya. ada Jambi. Oh, Jambi juga ada. Oh iya, Bu Nah, Dirma. Oke. Terima kasih semua. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Mau lahir batin. Ye, saya live dulu ya Bu. Kayaknya ada Ibu, tamu ini di tutup rumah. dengan Terima membaca kasih Bu hamdalah Titi. dan Ye. doa penutup majelis nggih. Ye. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini saya pakai handphone karena kamera laptop lagi error. Jadi mungkin latarnya nggak bisa diatur. Terima kasih semuanya yang telah hadir, PWA, PDA, PC juga yang dari seluruh Provinsi Bali, Ibu Ketua PWA, dan juga Ibu-Ibu Wakil Ketua PWA, beserta juga pimpinan majelis juga ada, ketua-ketua majelis beserta anggotanya. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Titi. Ye, terima kasih Bu. Sehat. Saya keluar dulu ye. Ini sambil selonjor Bu. Insya Allah. Ya. Ye, ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anis, Bu Rahmani. Sama-sama Mbak Titi semuanya. Pak Fat, apa kabar? Masya Allah, silahkan mau dilanjut ngobrol, nggak masalah ini Zoom-nya. Kalau mau keluar melanjutkan aktivitas, monggo dipersilakan. Saya lanjut aktivitas nggih. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anis. Bu, waduh ini Bu MHH, Bu Tuti ini. Widya Monggo Stuti. Bu. Nggih, Bu Tuti. Iya. Open kamera Bu, Anu Bu, masih belum pakai bedak tadi. Alah, Kelihatan aslinya nanti. Cantik emang. Aduh, Masya Allah. Pamit Bu, bareng. Monggo, lanjut aktivitas. Sehat selalu. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama Bu Vivi, selamat beraktivitas. Itu ada sudah pakai topi. Badung ada tuh Badung. Ayo Badung semangat itu. Weh, semangat Badung. Bikin deker lansia, Badung, Jemberana ada yang datang nggak Jemberana? Izin keluar. Tadi Bu. Jemberana nggak ada ya? Ya Bu, Jemberana ada. Bu. Nah, alhamdulillah Bu, itu. Karangasem ada tuh Bu, Karangasem ada itu. Di rumah wakaf itu dibikin Bu untuk komunitas lansia di rumah wakaf.